Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Perbaiki Hubungan Kita dengan Allah. Udah seberapa baikkah hubungan kita dengan Allah, atau apakah hubungan kita agak merenggang dengan Allah akhir-akhir ini, sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat, jadi gak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjuro, terasing, bahkan kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana. Kerenggangan itu terjadi karena kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih, galau, dan berputus asa, berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, atau dengan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Kita pengen merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah, karena Nabi pernah mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita merasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal kita nggak tahu ada masalahnya tuh apa sebenarnya. Kadang masalah sepele jadi rame. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua nggak baik, hubungan dengan teman kita nggak baik, merasa hubungan kita dengan tetangga nggak baik, maka hal yang pertama harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah nggak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga renggang. Kalau kita ngerasa kita susah khusyuk dalam sholat, kita jarang membuka Al-Quran, kita susah bangun subuh, berarti itu indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah nggak baik. Dulu para ulama sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah, sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah buruk. Kalau anak saya susah dinasihati, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita agak tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya menjadi jaminan kita kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita sudah tidak bisa berharap kepada siapa-siapa lagi kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari dimana harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita lihat puasa kita lihat amal-amal apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita masih malas? Apakah kita masih malas untuk subuh? Berarti hubungan kita dengan Allah lagi parah, sehingga udah saatnya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, balikkan lagi kepada Allah, ajak damai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pemurah, Allah tidak pendendam. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita kepada Allah akan kembali baik.
Kalau hubungan kita kembali baik kepada Allah, semua berangsur akan membaik kepada kehidupan kita. Barakallahu fiik. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.